Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Ibu Tridiah Rahayu Winarni. Selamat pagi sobat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hampir 1 tahun ini di dalam kehidupan kita. 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Mari kita akhiri tahun ini dengan rasa syukur dan memohon pimpinan Tuhan untuk tahun yang akan datang. Mari kita berdoa. 1 tahun telah hampir berlalu ya Bapa. Jika kami menghitung berkat Tuhan satu persatu di tahun yang telah berlalu, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau terbukti nyata tidak pernah meninggalkan kami apapun yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Saat ini kami ingin mengakhiri tahun ini dengan firman-Mu. Kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan iman kami dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari PKJ nomor 241, bait yang pertama dan kedua. Ku tak tahu hari esokku.
Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat yang pertama hingga yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu membaca dan melakukan firman Tuhan itu dalam setiap langkah hidupnya. Haleluya. Sobat yang terkasih, setiap kali kalau saya membawa anak saya pergi ke suatu tempat yang dia inginkan, saya jarang langsung bilang ke dia kemana. Saya hanya akan bilang, "Ayo ikut mami." Biasanya dia akan bertanya, "Kemana?" Saya akan jawab, "Sudahlah, ikut saja." Lalu dia berhenti bertanya meski saya tahu di dalam hatinya dia akan bertanya-tanya. Tapi dia tetap ikut. Berbeda dengan kalau saya mengajak seseorang yang berusia lebih dewasa, seperti siswa saya misalnya. "Ayo ikut." Dia akan bertanya, "Kemana Bu?" "Sudahlah, ikut aja." Nah, kebanyakan orang-orang berusia dewasa yang saya ajak akan menolak karena mereka tidak tahu saya akan mengajaknya kemana. Mereka lebih memilih melakukan sesuatu yang lain yang lebih jelas dan yang pasti. Sedangkan ikut saya tidak jelas mau kemana dan mau ngapain. Padahal saya mau ajak mereka makan. Nah saudara, itulah perbedaan sikap anak-anak dan orang dewasa. Orang dewasa cara berpikirnya sudah sangat berkembang sehingga cenderung bersikap kritis di dalam menghadapi segala sesuatu. Berbeda dengan anak-anak yang masih belum berkembang cara berpikirnya. Mereka cenderung polos, mudah percaya dan patuh pada orang yang lebih dewasa, khususnya kepada orang yang mengasuhnya. Nah saudara, melangkah menuju tahun 2024, kita perlu memiliki sikap seorang anak yang percaya dan patuh kepada Allah yang memegang hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024, sehingga sulit bagi kita melangkah dengan tenang. Ada kekhawatiran, juga ketakutan. Apakah hidup kita di tahun 2024 akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya? Mari kita belajar seperti Abram yang bersikap seperti seorang anak kecil pada pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkannya untuk pergi dari Haran menuju Negeb, Tuhan Allah hanya berkata, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Allah tidak mengatakan kemana Abram harus pergi. Jika itu pasti saya akan bertanya, "Kemana Tuhan? Di sana saya harus menemui siapa? Dan apa yang harus saya lakukan? Dan bagaimana melakukannya?" Tapi tidak dengan Abram. Alkitab mencatat, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Tidak ada catatan Abram bertanya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, berdiskusi, atau juga dia tidak memberikan penolakan. Nah, sikap ini sulit dimengerti. Bagaimana bisa semudah itu Abram taat pada perintah Tuhan? Hal ini bisa kita pahami dengan memperhatikan kesaksian kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Di situ dicatat bahwa karena iman, Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya.
Ayat yang pertama dalam pasal 11 menjelaskan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sederhananya, iman itu adalah percaya penuh tanpa melihat. Walaupun kita belum melihat realitanya, tetapi kita memiliki keyakinan teguh akan realita itu. Karena itu, meski Abram tidak tahu kemana Allah akan membawanya pergi, ia pun taat. Menurut Ibrani 11 ayat 11, iman Abram itu lahir dari pengenalannya akan Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Abram mengenal Allah itu setia, sehingga ia percaya bahwa janji-janjinya pasti akan dikenapi. Itulah yang menjadi landasan iman Abram, sehingga ia berani taat dengan begitu mudah. Saudara, belajar dari Abram, kita melihat bahwa menjalani hidup ke depan itu hanya memerlukan iman dan taat. Iman dan ketaatan itu akan terwujud pada cara hidup yang bergantung penuh pada pimpinan dan kehendak Allah. Dengan demikian, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita tidak akan diliputi oleh rasa khawatir dan ketakutan. Kita juga tidak akan berjalan tanpa arah dan tujuan. Kita akan dibimbing untuk merancang dan menentukan pencapaian-pencapaian positif di tahun yang akan datang. Karena itu saudara, mari kita songsong tahun 2024 dengan percaya bahwa Allah yang memimpin hidup kita sepanjang tahun yang telah lalu adalah Allah yang setia. Ia juga akan tetap memimpin kita hingga tahun-tahun yang akan datang sampai Ia menjemput kita. Mari kita nyatakan iman kita dengan menyerahkan hidup kita dan bertekad selalu taat pada setiap pimpinannya. Maka kita akan merasakan penyertaan Allah itu nyata di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sobat yang setia, mari kita meresponi firman Tuhan dengan berdoa dan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di tahun-tahun yang telah lalu dalam hidup kami. Banyak perbuatan-Mu yang nyata membuktikan bahwa Engkau setia pada kami. Namun ampunilah kami yang sering kali tidak berlaku setia kepadamu karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kami. Di tahun yang akan datang kami serahkan sepenuhnya padamu ya Bapa. Kiranya Engkau terus memegang dan memimpin hidup kami supaya hidup kami menjadi lebih baik di hadapan-Mu daripada tahun sebelumnya. Termasuk di dalam persiapan negara kami melaksanakan pemilu 2024. Kiranya Engkau memberkati agar semuanya berjalan dengan tertib dan aman. Kami rindu bahwa pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan karena terlaksana secara jujur dan bertanggung jawab. Mampukan panitia penyelenggara mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah supaya mereka melakukan tugas mereka secara jujur dan bertanggung jawab. Berkati setiap warga negara di dalam menggunakan hak pilih mereka. Pimpin mereka untuk menggunakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Kami juga memohon berkat-Mu untuk kegiatan gereja kami di akhir tahun ini. Untuk acara kebersamaan pada malam tahun baru, kiranya dapat berjalan dengan baik dan menggerakkan warga jemaat untuk hadir. Kami berdoa juga untuk ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2024. Kiranya Tuhan juga memberkati agar dapat memotivasi jemaat untuk melangkah dengan berani memasuki tahun 2024. Kami berdoa untuk program-program pelayanan tahun 2024. Kiranya Tuhan juga berkati agar menolong jemaat bertumbuh, semakin mengenal Engkau dan setia kepadamu.
Kami juga berdoa untuk kehidupan setiap warga jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik dalam kehidupan iman mereka, perekonomian, kesehatan, hubungan antar anggota keluarga, maupun dalam hal yang lainnya. Kiranya Tuhan akan menolong mereka dalam setiap persoalan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.